Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemimpin aliansi Tiongkok yang bernama Yan Kuyun, yang sedang menjelaskan mengenai sebuah revolusioner. Namun di saat ia sedang menjawab pertanyaan salah satu muridnya, tiba-tiba ia ditembak oleh seorang assassin yang bernama Yan Xiaogu yang diutus oleh dinasti Qing. Insiden tersebut terjadi di Hong Kong pada tahun 1901. Pembunuhan Dr. Yan Kuyun adalah pembunuhan politikus pertama di Hong Kong yang tercatat dalam sejarah. Pada tahun 1906, Dr. Sun Yat-sen akan melakukan perjalanan dari Tokyo ke Hong Kong, dan Permaisuri menerima informasi tersebut. Menanggapi informasi itu, Permaisuri pun mengutus Jenderal Yan untuk membunuh Dr. Sun Yat-sen. Singkat cerita, Jenderal Yan dan beberapa anak buahnya sudah memasuki Hong Kong. Di sana mereka menemui salah seorang polisi yang bernama Shen Chong-yen dan menyuruh untuk mencari seseorang yang bernama Chen Xiaobai. Kemudian terlihat Shen membuntuti Xiaobai yang tengah dalam perjalanan untuk menuju kediaman seorang pengusaha ternama yang bernama Liu Tang. Diketahui, Liu Tang sedang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan anak lelakinya yang bernama Li Chungguan yang baru saja lulus seleksi masuk sebuah perguruan tinggi di Amerika. Di saat Xiaobai baru saja sampai, Shen juga telah tiba di sana. Ia berusaha untuk menyelinap. Di acara itu, Liu Tang terlihat sangat bangga kepada prestasi anaknya. Semua para tamu undangan yang hadir juga ikut bersukacita di acara itu. Kemudian Liu Tang mengabadikan momen bahagia itu dengan berfoto bersama. Di sisi lain, Xiaobai terlihat memberikan hadiah kepada Li Chungguan atas prestasi yang telah ia capai. Tak berselang lama, Liu Tang yang telah melihat kehadiran Xiaobai langsung menghampirinya dan mengajak Xiaobai untuk berbicara di tempat lain. Datangan Xiaobai ke tempat Liu Tang bukan hanya untuk menghadiri pesta tersebut. Xiaobai meminta bantuan dana sebesar 3.000 dolar Hong Kong untuk biaya persiapan pertemuan antara Dr. Sun Yat-sen dengan 13 anggota Tong Meng Hui yang mewakili 13 provinsi di Tiongkok. Diketahui, Liu Tang adalah salah satu donatur tetap untuk pergerakan revolusi tersebut. Namun tanpa Xiaobai dan Liu Tang sadari, percakapan mereka didengar oleh Chong yang bersembunyi tak jauh di sana. Tak berselang lama, keberadaan Shen diketahui istri muda Liu Tang yang bernama Yue Tiu. Shen pun bergegas pergi dari tempat tersebut dengan meloncat keluar dari salah satu jendela yang berada di kamar anak perempuan Yue Tiu. Setelah itu terlihat Xiaobai pergi ke sebuah teater. Dan dalam teater tersebut, Xiaobai bertemu dengan seorang bekas jenderal dinasti Qing yang bernama Fang Qian. Di sana, Xiaobai meminta bantuan Fang Qian untuk mengawal kedatangan Dr. Sun Yat-sen. Meski jumlah pengikut Fang Qian hanya tinggal tersisa 30 orang, Fang Qian menyambut permintaan Xiaobai dengan sangat antusias. Kemudian datang anak Fang Qian yang bernama Fang Hong. Di sana, Hong marah kepada ayahnya karena selama ini mereka terus hidup berpindah-pindah dan Fong tidak suka dengan hal itu. Di tempat lain terlihat Jenderal Yan dan para anak buahnya sedang bersumpah untuk membunuh Dr. Sun dan berbakti pada kerajaan. Kemudian, Shen yang sudah menemukan sejumlah informasi tentang Xiaobai mendapatkan imbalan dari Jenderal Yan. Shen mengatakan jika ia akan melakukan apapun demi uang. Uang tersebut langsung Shen habiskan untuk berjudi sampai pagi. Adegan berpindah ke Liu Tang yang diantar Asi dengan menggunakan sebuah angkong. Asi mengantar Liu Tang melakukan rutinitas hariannya, yaitu mengelilingi kota. Dalam perjalanan terlihat Asi yang menyukai seorang gadis. Tak berselang lama, Asi menghentikan angkongnya dikarenakan di depan sedang terjadi kerusuhan.
Yutang yang menyadari bahwa itu adalah putranya menerobos kerumunan dan menghentikan apa yang sedang ia lakukan. Yutang memaksa putranya untuk ikut pulang bersamanya, namun Chungguan bersikeras menolaknya. Yutang pun berniat untuk memukul Chung, namun dengan sigap ia segera menghalanginya. Dengan marah, Chungguan pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Yutang yang marah mendatangi Xiaobai. Di sana, Yutang menyalahkan Xiaobai perihal Chungguan yang mengikuti kegiatan revolusi. Yutang tak ingin putra semata wayangnya terancam bahaya karena menjadi seorang revolusioner. Sore harinya, Xiaobai sedang menulis sebuah surat. Tak lama kemudian, seorang datang memberikan telegram dari informannya yang berada di dinasti Qing. Xiaobai bergegas menyampaikan pesan dari telegram tersebut kepada Fang Xian. Tiba-tiba anak buah Jenderal Yan menerobos masuk ke dalam teater tersebut. Kemudian Fang Xian membuat anaknya Fang Hong jatuh pingsan dan menyembunyikannya. Sementara itu, Xiaobai yang berusaha meloloskan diri dari tempat tersebut akhirnya harus tertangkap. Meski ilmu bela diri Fang Xian terbilang cukup tinggi karena ia kalah jumlah, tetap saja ia berhasil diserang oleh anak buah Jenderal Yan. Tak berselang lama, Yutang diantar oleh Asi datang ke tempat pembantaian tersebut. Yutang khawatir kalau sahabatnya Xiaobai juga ikut menjadi korban pembantaian tersebut. Yutang dan Asi mengecek satu persatu jenazah yang ada di sana. Ia tidak menemukan jenazah Xiaobai, kendati begitu kekhawatirannya tak berkurang sedikit pun. Yutang pergi ke tempat percetakan surat kabar miliknya yang selama ini dikelola oleh Chang Xiaobai. Dan di sana, Yutang menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Chang Xiaobai. Keesokan paginya, Yutang yang tertidur di meja Xiaobai dibangunkan oleh sekelompok polisi Hong Kong yang menyuruh Yutang dan semua orang yang berada di tempat percetakan tersebut untuk keluar dan mengosongkan tempat tersebut. Tak berselang lama, datanglah kepala kepolisian Hong Kong yang bernama Smith. Smith mencoba memberikan pengertian kepada Liu Tang dengan mengatakan bahwa ini adalah titah langsung dari kerajaan Inggris. Tanpa terlihat takut sedikit pun, Liu Tang terus berdebat dengan Kapten Smith. Masyarakat Hong Kong yang menyaksikan hal tersebut bersorak-sorai mendukung keteguhan Liu Tang. Meskipun melewati pertikaian yang cukup sengit dengan kepolisian Hong Kong, akhirnya Yutang berhasil mempertahankan tempat percetakan tersebut. Beberapa pekerja pun terluka akibat bentrok tersebut. Yutang pun sedikit bimbang melihat kejadian itu. Di saat seseorang memberikan sebuah koran kepadanya, Yutang pun memutuskan untuk memimpin seluruh operasi perlindungan terhadap Dr. Sun Yat-sen. Hal pertama yang Liu Tang lakukan adalah meminta bantuan kepada si pengemis Liu Bei untuk membantunya melindungi Dr. Sun Yat-sen. Liu Bei pun menyetujui permintaan Liu Tang. Adegan pun berpindah pada Asi yang sedang jahil kepada Wang Kuming. Kedatangan Asi bertamu pada Wang Kuming bukan tanpa alasan. Ia mengantar Liu Tang untuk meminta bantuan kepada Wang Kuming. Wang Kuming diminta untuk memperkuat pasukan pengawal Dr. Sun Yat-sen. Dengan penuh antusias, Wang Kuming menyetujui permintaan Liu Tang. Di sebuah pasar, terlihat Shen yang sedang berpatroli. Ia mengambil buah yang ada di sana. Yet Yu yang melihat keberadaan Shen menghampirinya dan meminta Shen untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Shen dan Yet Yu memiliki masa lalu. Sementara itu, terlihat Fang Hong yang mendatangi kediaman Liu Tang. Di sana ia meminta bantuan Liu Tang untuk biaya pemakaman ayahnya dan ke-29 saudara lainnya. Sambil menikmati jamuan Yu Tang, Ah Hong pun menanyakan perihal keberadaan Chang Xiaobai.
Setelah menerima sedikit penjelasan dari Liu Tang, Fang Hong pun memutuskan untuk ikut bergabung dalam operasi melindungi Dr. Sun Yat-sen. Keesokan harinya, Yu Tang terlihat sedang menyusun strategi operasi perlindungan terhadap Dr. Sun Yat-sen yang diketahui akan tiba esok hari. Di tengah pemaparan Liu Tang, datanglah Asi dengan membawa seluruh penarik beca angkong. Diketahui mereka juga akan mengikuti operasi perlindungan tersebut secara sukarela. Adegan berpindah kepada Chang Xiaobei yang melukai dirinya sendiri untuk mengelabui orang yang ditugaskan menjaga dirinya oleh Yan Xiaogo. Chang Xiaobei pun berhasil kabur dari tempat di mana ia disekap selama ini. Scene pun berpindah kepada Liu Tang yang menerima sebuah paket kiriman dari Smith, kepala kepolisian. Isi dari paket tersebut adalah senjata api yang ditujukan agar Liu Tang bisa menjaga dirinya dengan rencananya esok hari. Adegan pun berpindah kepada Yue Yu yang mendatangi kediaman Seng Chongyang. Yue Yu meminta Chongyang untuk melindungi suaminya yang tak lain adalah Yu Tang. Lewat percakapan mereka berdua, selanjutnya kita bisa tahu bahwa sebelum menikah dengan Yu Tang, Yue Yu adalah mantan dari Chongyang. Namun ia memilih meninggalkan Chongyang dan menikah dengan Yu Tang dikarenakan tabiat Chong yang gemar sekali berjudi dan tak kunjung berubah. Yue Yu mengungkap suatu hal yang bahkan Chong sendiri pun tidak mengetahuinya. Pada saat Yue Yu meninggalkan Chongyang, ia sedang dalam keadaan hamil dan anak perempuan yang sempat Chongyang temui saat ia keluar dari kediamannya saat ia memata-matai Xiaobei, anak tersebut adalah darah dagingnya. Jika Chongyang bersedia untuk melindungi Yu Tang, kelak saat anak itu dewasa, Yue Yu berjanji akan memberitahukan siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Adegan berpindah kepada Liu Tang yang baru saja sampai di kediamannya. Kedatangan Chang Xiaobei dalam keadaan terluka. Setelahnya ia diobati lukanya oleh Liu Tang. Chang Xiaobei mengatakan bahwa rencana esok hari harus ada perubahan. Xiaobei berencana mengelabui kelompok pembunuh dengan menggunakan seorang yang akan berpura-pura menjadi Dr. Sun Yat-sen. Mendengar hal itu, Yu Tang jelas tidak menyetujuinya. Yu Tang pun memberikan senjata api pemberian Smith kepada Xiaobei dan meminta Xiaobei untuk mencari orang yang akan menyamar menjadi Dr. Sun Yat-sen di antara para relawan saja. Adegan berpindah kepada Xiaobei yang sedang memilih orang untuk menyamar menjadi Dr. Sun. Dan pesertanya adalah semua anggota revolusioner yang terdiri dari mahasiswa dan anggota redaksi surat kabar Liu Tang. Dan ternyata yang terpilih adalah Li Chongguan yang secara diam-diam mengikuti acara pemilihan tersebut. Xiaobei pun memutuskan bahwa pengundian harus diulang karena ia sudah berjanji kepada Liu Tang untuk tidak akan mengikutsertakan Li Chongguan. Namun Chongguan tetap bersikeras untuk melakukan misi itu. Dan akhirnya dengan berat hati, Xiaobei pun mengizinkan Chongguan untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Malam harinya, Liu Bei sedang mempersiapkan dirinya untuk misi esok hari. Sementara itu, Sang Chong memilih mengisi malamnya dengan mengamati putrinya dari kejauhan. Di lain tempat, terlihat Yan Xiaogo yang akhirnya mendapatkan senjata api dari seorang polisi Hong Kong. Ia menukarnya dengan sejumlah uang. Adegan berpindah ke hari di mana kapal feri yang membawa Dr. Sun Yat-sen telah tiba di pelabuhan Hong Kong. Hari yang dinanti-nanti oleh semua aliansi revolusioner Tiongkok akhirnya tiba. Selain Chang Xiaobei, beberapa anggota revolusioner secara terang-terangan menunggu kedatangan Dr. Sun Yat-sen di pelabuhan. Adegan berpindah ke Dr. Sun Yat-sen yang ditemani beberapa pengawal pribadinya berlabuh di kota Hong Kong dengan menggunakan perahu kecil. Setelah menyambutnya dengan pelukan, Chang Xiaobei menaikkan Dr. Sun Yat-sen ke atas beca angkong yang dibawa oleh Asi.
Rombongan beca angkong pun berjalan beriringan di jalan perkotaan Hong Kong yang penuh dan sesak dengan segala aktivitas harian masyarakatnya. Kelompok pembunuh Yan Xiaogo memulai upaya pembunuhan dengan melepaskan ratusan anak panah ke arah iring-iringan beca angkong. Beberapa relawan yang lain mencoba menghalau serangan anak panah dengan menggunakan karung beras. Sementara Wang Fuming melumpuhkan para pemanah dengan cara melemparkan beragam barang dari bawah. Berselang lama, terlihat Fuming yang dikeroyok oleh kelompok pembunuhan. Kelompok pembunuh tersebut mencoba menumbangkan Fuming dengan cara menghujamkan puluhan pisau di sekujur tubuhnya. Adegan berpindah ke iring-iringan yang sudah sampai di tempat rahasia. Sun Yat-sen dikawal menaiki gedung tersebut. Salah satu pembunuh yang melihatnya bersiap membidik Dr. Sun Yat-sen menggunakan senjata laras panjang. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh Chen Songyang dan langsung menghabisi pembunuh tersebut. Adegan berpindah lagi ke Lee Chong-guan yang bersiap untuk memainkan perannya sebagai Dr. Sun Yat-sen. Meski sempat bersitegang dengan Asih yang tak mau melanjutkan perjalanan iring-iringannya jika Lee Chong-guan harus berperan sebagai umpannya. Namun rencana Xiao Bei harus tetap berjalan. Lee Chong-guan pun mulai menaiki beca yang disupiri oleh Asih dan dikawal oleh Xiao Bei dan relawan yang lain yang masih tersisa. Iring-iringan itu kembali berjalan dengan tujuan perjalanan ke rumah ibunda Dr. Sun Yat-sen. Pergian iring-iringan tersebut diketahui oleh Liu Tang. Liu Tang pun langsung mengikuti iring-iringan tersebut dengan Yang. Adegan berpindah yang berduel 1 lawan 1 dengan anggota pembunuh kelompok Yan Xiaogo, yang mana pembunuh ini adalah orang yang telah membunuh ayahnya Fang Hong. Fang Hong terus mengejar pembunuh ini sampai ke salah satu tempat di mana pembunuh ini sedang mempersiapkan sebuah bom yang akan digunakannya untuk meredakan iring-iringan beca yang sebagaimana para kelompok pembunuh ini tahu masih membawa Dr. Sun Yat-sen. Meski harus mengorbankan nyawanya, ia berhasil menggagalkan rencana pengeboman tersebut sekaligus membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Tak berselang lama, Liu Tang yang berhasil menyusul iring-iringan langsung mengecek sumber ledakan tersebut. Setelahnya datang 2 polisi Hong Kong yang menduga bahwa iring-iringan tersebut yang membawa bom. Lalu datanglah seorang polisi lainnya yang langsung menembak polisi itu yang tadi datang lebih awal. Dan kali ini polisi tersebut akan mencoba menghabisi Sun Yat-sen untuk hadiah yang dijanjikan oleh Yan Xiaogo. Namun aksi polisi korup tersebut digagalkan oleh Chen Songyang yang menembaknya dengan senjata laras panjang tanpa pengetahuan orang-orang yang berada di bawah. Tak berselang lama, datanglah Smith beserta seluruh anggota kepolisian Hong Kong. Smith yang berpura-pura ingin menangkap Liu Tang dan anggota revolusioner lainnya mengawal iring-iringan tersebut agar lolos dari kelompok pembunuhan Yan Xiaogo untuk sementara waktu. Smith pun mengatakan kepada Yu Tang bahwa ia dan seluruh anak buahnya hanya bisa mengawal untuk 5 menit ke depan karena setelahnya ia harus mundur atas perintah kerajaan Inggris. Sementara itu, Dr. Sun Yat-sen yang berada di persembunyian bersama anggota Tong Meng Hui lainnya masih menyusun strategi untuk melakukan aksi pemberontakan pada dinasti Qing di kemudian hari. Adegan berpindah kepada Seng Chongyang yang mendahului iring-iringan harus berhadapan dengan tangan kanan Yan Xiaogo yang terlihat sangat bernafsu untuk menghabisinya.
Setelah melalui pertarungan yang panjang, baik Chonyang maupun lawannya mereka babak belur dan akhirnya Chonyang pun menang dalam pertarungan ini. Adegan berpindah kepada Smith dan para anggota polisi lainnya yang menghentikan pengawalan terhadap iring-iringan Aliansi Revolusioner Tiongkok dengan pergi mengambil jalan yang berbeda. Seketika itu juga, para pembunuh dari kelompok Yan Xiaogo kembali menampakkan diri mereka. Asi yang melihat Liu Bei bersiap di depan rumah Ibunda Sun Yat-sen memberitahukan hal tersebut kepada Chan Xiaobei. Xiaobei pun memerintahkan semua orang untuk berlari ke belakang dan segera menuju ke rumah Ibunda Sun Yat-sen. Liu Bei seorang diri akan berusaha menghadapi puluhan anggota kelompok pembunuh Yan Xiaogo yang mencoba masuk ke dalam rumah Ibunda Sun Yat-sen. Adegan pertarungan antara Liu Bei dengan puluhan anggota Yan Xiaogo gak kalah epik nih dengan pertarungan sebelumnya. Setelah dirasa cukup untuk mengulur waktu, Chang Xiaobei mengawal Chongguan dan yang lainnya pergi meninggalkan rumah Ibu Sun Yat-sen melalui jalan bawah tanah. Sementara di luar rumah, Liu Bei yang sudah sangat terluka parah masih harus bertarung dengan Yan Xiaogo yang baru saja tiba di tempat tersebut. Liu Tang bergegas menyusul Chang Xiaobei dan yang lainnya. Adegan pun berpindah kepada Liu Tang yang berhasil menyusul Chang Xiaobei dan yang lainnya baru menyadari bahwa selama ini Li Chongguan putranya ikut dalam iring-iringan tersebut yang berperan sebagai Sun Yat-sen yang palsu. Pergian iring-iringan berikut Liu Tang diketahui kembali oleh Yan Xiaogo. Tampaknya Yan Xiaogo mengejar iring-iringan tersebut dengan lebih cepat. Adegan berpindah ke Yan Chongyang yang menitipkan sebuah boneka kepada Liu Tang untuk diberikan kepada anaknya. Shen Chong menyuruh Liu Tang bergegas pergi menyusul iring-iringan, sementara dirinya mencoba memperlambat Yan Xiaogo yang kembali dengan menunggangi kuda. Yan Chongyang menabrakkan dirinya dengan kuda yang ditunggangi oleh Yan Xiaogo dan akibatnya Shen Chong pun tewas saat itu juga. Adegan berpindah kepada Yan Xiaogo. Pada akhirnya ia bisa menyusul lagi iring-iringan beca angkong. Yan Xiaogo mulai membantai habis satu persatu relawan yang mengawal iring-iringan tersebut. Dan sekarang sudah tak ada lagi relawan dan pengawal yang mempunyai ilmu bela diri yang mengimbangi kekuatan Yan Xiaogo. Chang Xiaobei pun memutuskan untuk menarik beca yang dinaiki oleh Chongguan dan lari dari tempat tersebut. Sementara itu, Aci dengan sekuat tenaga berusaha menghentikan laju dari Yan Xiaogo. Namun, apalah daya, usaha Aci hanya mampu memperlambat Yan Xiaogo untuk sementara waktu saja. Setelah membunuh Asi, Yan Xiaogo kembali melanjutkan perjalanannya terhadap Chang Xiaobei dan Li Chongguan yang ia kira adalah Sun Yat-sen. Adegan berpindah ke Dr. Sun Yat-sen yang telah menyelesaikan pertemuannya. Dr. Sun Yat-sen pun dilarikan kembali ke dermaga dan segera mungkin ia berusaha naik ke kapal peri untuk pulang ke Tokyo. Adegan kembali berpindah ke Yan Xiaogo yang berhasil menghadang Chang Xiaobei dan Li Chongguan. Meski Chang Xiaobei berkali-kali mengatakan bahwa dalam beca angkong tersebut bukan Sun Yat-sen melainkan Li Chongguan. Namun hal itu tidak membuat Yan Xiaoho menghentikan langkahnya. Yan Xiaogo terus mendesak Li Xiaobei sampai pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh dari tangga yang ada di belakang mereka. Yan Xiaogo menghampiri beca yang sudah berhenti berguling.
Chang Sobai mencoba menghentikannya dengan melepaskan beberapa tembakan ke Yan Xiaogo. Namun Sobai tidak bisa membidik dengan benar karena kacamata minusnya telah pecah saat tadi mereka terjatuh. Meski pada akhirnya Xiaobai bisa menghabisi Yan Xiaogo, namun semuanya terlambat karena Li Chongguan sudah terlebih dulu tewas. Tak berselang lama, datang Liu Tang ke tempat tersebut. Liu Tang menghampiri ke arah beca angkong, tempat di mana anaknya sudah terbaring tak bernyawa. Tak ada lagi yang bisa Liu Tang lakukan selain meratapi pengorbanan besar yang dilakukan oleh putranya tersebut. Film pun diakhiri dengan adegan Dr. Sun Yat-sen yang berdiri di dermaga dengan mata yang berkaca-kaca. Dr. Sun Yat-sen yakin pengorbanan yang dilakukan oleh para revolusioner untuk melindunginya bukanlah pengorbanan kecil. Pada tahun-tahun selanjutnya, aliansi revolusioner berhasil menumbangkan dinasti Qing dan pada akhirnya berubah menjadi republik dengan Dr. Sun Yat-sen yang menjabat sebagai presiden sementaranya. Dan film pun tamat.